Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
qala Allah jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa bi ayatin ukhra wa adzin bin nasi ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki menuju Masjid Jami' Al-Muhajirin dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Kita mohon kepada Allah agar kiranya sholat Jumat kita pada hari ini lebih baik nilainya di mata Allah daripada Jumat-Jumat yang sebelumnya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada panutan kita, uswatun hasanah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita hari ini, khususnya yang saat ini hadir di Masjid Jami' Al-Muhajirin, senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita memohon kepada Allah agar kiranya mungkin saudara-saudara kita yang diberikan cobaan oleh Allah berupa sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan kembali sehingga mampu dalam beraktivitas. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita juga mengucapkan dan bermohon kepada Allah di penghujung bulan Zulqa'dah ini, saudara-saudara kita bil khusus yang berada di RW 21 Perumahan Al-Indah Kencana, saat ini mungkin sudah ada yang tiba di kota Mekah ataupun Madinah. Semoga mereka diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan manasik ibadah daripada ibadah haji yang nantinya tidak ada lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada kita yang saat ini sudah melaksanakan tahun kemarin, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, semoga nilainya masih terus dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bermasyarakat. Dan saudara-saudara kita yang belum mungkin diundang oleh Allah, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan ibadah umrah, Allah segera panggil dan Allah segera mudahkan untuk menuju Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan akhir daripada bulan Zulqa'dah ini, pelaksanaan ibadah haji. Seorang ilmuwan Iran yang bernama Profesor Dr. Ali Shariati dalam kitabnya Al-Hajj tentang haji, secara filosofis dan esensial beliau mengatakan bahwa ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi mencakup secara keseluruhan praktek kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Coba kita aplikasikan apa yang kita lakukan pada saat kita berada di kota suci Mekah. Beliau mengatakan dalam kitabnya, judulnya Al-Hajj, tentang haji tadi itu, bahwa
hakikatnya haji itu pertama kita adalah niat, hanya menggunakan 2 helai kain, lantas melaksanakan namanya ibadah tawaf. Tawaf yang berarti mengelilingi, tofa yatufu taufan, tawaf, yang dimulai dari Hijr Aswad, Hajar Aswad itu, dan itu ada tanda hijau, maka kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, tanda memulai tawaf yang pertama, terus mengelilingi, melewati Hijr Ismail sampai kepada Rukun Yaman dan sampai kembali kepada Hijr. Kata beliau, Dr. Ali Syariati, bahwa hakikat kehidupan kita ini tidak lain seperti itu tawaf. Dari zuhur asar, dari asar maghrib, dari maghrib isya, dari isya subuh, ya begitu terus. Ini kata beliau secara filosofis makna tawaf. Dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Beliau menyatakan mungkin kita tidak menyadari di mana posisi jantung kita, tidak lain berada di sebelah kiri. Maka tawaf sesungguhnya kita ada aturannya, mulai dari tadi Hajar Aswad, niatkan di situ Bismillahi Allahu Akbar. Ada yang mengucapkan tanda begini, terus silakan berdoa apa saja, melewati Hijr Ismail sampai Rukun Yamani, sampai kembali kepada itu, sehingga 7 kali putaran. Hakikatnya ini adalah kehidupan kita di dalam dunia ini sampai ajal menjemput. Maka oleh karena itu niatkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas setelah melaksanakan ibadah tawaf, kata beliau di dalam kitabnya, judulnya Al-Hajj, itu sa'i. Sa'i artinya usaha. Bahasa Arab berasal dari kata sa'a yas'a sa'yan, bahwa sa'in, mulai dari Safa sampai kepada Marwah. Ini simbol daripada bentuk usaha kita dalam kehidupan. Niatkan bersih karena Allah, kita lari-lari kecil sehingga sampai batas hijau, pelan sejenak. Capek mungkin, bekerja seharian, mencari nafkah, lantas pelan lagi, sampai hijau lagi yang kedua, lari-lari kecil lagi kita, sampai kepada ujung Marwah, laporkan semuanya kepada Allah. Terus sampai 7 kali. Dan ini teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menurut Profesor Dr. Ali Syariati, ilmuwan Iran, dalam kitabnya Al-Hajj. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi saudara kita yang pernah melaksanakan ibadah haji maupun umroh, terbayang langsung. Karena kita pernah di sana, maka kita bisa mengingat letak di mana tawaf, letak di mana sa'i, di mana Safa, di mana Marwah, ada batunya dan terus selanjutnya. Maka ini disebut dengan mengingat, karena kita pernah melaksanakan, karena kita pernah bertemu, karena kita menyaksikan. Selanjutnya kata beliau, melempar jumroh. Ada 3 bentuk. Jumratul ula yang pertama, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Menurut beliau memberikan gambaran secara filosofis bahwa jumroh yang pertama itu buang, lempar sifat-sifat keakuan kita yang disimbolkan oleh beliau adalah sifat Fir'aun, merasa paling tinggi, merasa paling benar, maka itu buang, lempar dengan simbol daripada jumratul ula. Ini menurut beliau. Saat ini mungkin kita punya jabatan, tetapi jabatan itu digunakan karena untuk membantu masyarakat, karena untuk kepentingan sosial, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penyeimbang antara ego kita, baik itu tingkat RT, pekerja sosial, melayani masyarakat yang beraneka macam, tingkat RW, benar saja salah, apalagi salah ketika kita memandangnya tidak dengan kacamata agama,
Fir'aun adalah, kalau dalam bahasa Arab ada nama 3. Yang pertama ismun, itu nama Umar bin Khattab, contoh. Yang kedua ada namanya lakop. Lakop itu nama panggilan. Abu Bakar panggilan. Yang ketiga namanya kunyah, julukan. Nah, ketika Al-Quran memberikan berita tentang seperti Fir'aun, bukan sosok orangnya itu, tetapi karakteristik yang ada di dalam diri itu. Maka Fir'aun sampai kiamat ada ketika tidak diimbangi dengan tadi nilai-nilai spiritual menurut Profesor Dr. Ali Syariati. Itu jumroh yang pertama. Yang kedua, melempar jumroh al-wusta itu adalah membuang sifat-sifat kikir, yaitu simbolnya adalah korun. Memang kata beliau, jangan salah memahami bahwa agama Islam ini harus menjadi orang kaya dengan usaha-usaha, tetapi jangan lupa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korun hidup zaman Nabi Musa alaihissalam, yang sebelumnya tidak punya apa-apa. Dia datang kepada Nabi Musa, minta doa kepada Nabi Musa agar diberikan kekayaan oleh Allah. Kata dia, kalau saya sudah kaya nanti, maka saya akan taat dan tidak akan pelit. Proses berjalan waktu, ternyata harta mempengaruhi sifat dia, sehingga dia mengatakan, seluruh harta yang saya peroleh ini karena kemahiran saya, karena kekuatan saya, karena kemampuan saya. Tetapi alhamdulillah, khususnya di perumahan kita Alinda, donatur-donatur kita wabil khusus untuk menyokong daripada Masjid Jami Al-Muhajirin, kita doakan mulai dari penggagas pertama sampai saat ini, sampai pengurus-pengurusnya, Allah berikan selalu kesehatan, Allah lipat gandakan seluruh daripada apa yang telah disedekahkan, termasuk kita semua, berapapun nilainya. Maka kata beliau, ketika kita diberikan amanah sedikit harta, maka laksanakan. Jangan istilahnya menunggu nanti kalau sudah kaya saya baru mau sedekah. Kita bisa 10.000 kasih, kita bisa 1.000 kasih 1.000, kita bisa 5.000 kita kasih 5.000, bahkan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena penyakit harta, ketika itu nilainya semakin banyak, persentase yang dikeluarkan semakin besar, dan saat itu mulai namanya al-mal tadi itu, kecenderungan untuk memiliki, merasa ketika ini keluarkan adalah kerugian. Ini jumroh yang kedua, kata beliau di dalam kitabnya. Yang ketiga adalah Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah ini, kata beliau, mari kita coba bagaimana menghilangkan kebodohan. Kebodohan dalam arti umum. Abu Jahal, tadi lagi saya katakan, dia adalah kunyah, nama panggilan. Bukan orangnya bodoh, cerdas, pintar, tetapi kebodohan dalam menerima agama Allah, kebodohan untuk menerima daripada saran-saran bawahannya, saran-saran dari temannya, lupa itu. Maka kata beliau, al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Semua yang terjadi di dunia ini, mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, umumil lafaz, sifatnya umum, la bi khususis sabab. Jadi apa yang terjadi dulu itu terjadi nanti, mungkin polanya saja yang berbeda. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penjelasan sedikit dari Profesor Dr. Ali Syariati yang barangkali memberikan gugahan kepada kita bahwa kita harus kaya, tetapi jangan lupa menyadari keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya jabatan, tapi jangan lupa kita melibatkan ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus belajar dan belajar. Kadangkala memang tidak enak move on dari satu tempat ke tempat lain, tapi kita terus melibatkan agar kita Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Tuhan kami, atina min ladunka,
berilah, datangkan kepada kami rahmat. Wahayyi lana min amrina rasada. Tunjuki cara kami jalan, tunjuki cara kami mendidik anak, tunjuki cara kami bergaul. Bukan kita untuk menghakimi, bukan kita untuk menjustifikasi. Karena setiap orang pola daripada musibah, pola daripada ujian tidak sama. Tinggal kita yang melihatnya. Dia mampu mungkin diberikan musibah seperti itu, mungkin belum mampu kepada saya. Dia diberikan musibah Allah seperti itu dari sisi harta, maka bersyukurlah. Bentuk syukurnya para donatur kita, para orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah berupa harta, dia sumbangkan sebagian hartanya, baik kepada masjid, baik kepada bantuan sosial, baik kepada itu namanya fisabilillah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat khususnya kepada pribadi khatib dan kepada jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya ampun dosa hamba. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, dalam kita berkehidupan bermasyarakat, khusus kita dalam melaksanakan ibadah sholat, kadang kita nggak sadar. Nih coba kita masuk ke masjid ini tanpa sadar kita di mana kita sering duduk, pasti datang di situ. Duduk di pojok, biasanya pasti pojok. Oh, duduk di tengah biasanya. Apa hikmah di balik itu semua? Ternyata disitulah bahwa setiap yang kita sujudi, setiap yang kita injain itu juga bertasbih. Coba ngeh atau tidak kita? Di mana kita sering datang ke Masjid Jami' Al-Muhajirin? Kebiasaan kita di mana duduk? Kebiasaan kita di mana kita sujud? Biasanya pasti datang ke situ. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kesadaran inilah baik dalam melaksanakan tugas kita, memberikan kita perhatian khusus, cara kita memandang orang, cara kita melihat orang, cara kita, hingga Islam itu memberikan namanya istilahnya itu husnuzon. Kita dalam bermasyarakat di RW 21, ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Jadi konsep seorang pemimpin RT, RW, ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Kalau seseorang itu senang kepada seseorang, apapun jelek dia katakan itu baik. Kama anna aina softi tabdil masawi. Kalau sudah benci mau ngomong baik pun pasti salah. Ainur ridho an kulli aibin kalilah wa ainu softi kama tubdil masawi. Itu maka prinsipnya dasar baik melaksanakan mungkin daripada dekaan Masjid Jami' Al-Muhajirin, niatkan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala, mengemban amanah tugas yang mulia. Semoga Allah berikan kepada baik itu namanya pertama kali tokoh-tokoh yang membangun masjid ini, kita berikan doa kepada beliau-beliau, baik yang sudah mungkin meninggal tidak ada saat ini, menjadi pelajaran bagi kita. Saat ini mungkin ada saudara kita yang sering ke masjid, ada setiap Jumat tidak ketemu, mungkin dia sakit. Semoga Allah berikan kesehatan yang terbaik menurut Allah. Inilah indahnya Islam memberikan gambaran kepada kita.
Jangan kita melihat orang itu dari sisi yang jelek saja. Bahwa setiap manusia itu ada jelek, ada buruk, namanya tanazu'ul baqa. Selalu ada siang, ada malam. Ada pendek, ada tinggi. Maka ada istilah, kalau naik ke atas, kalau turun ke bawah, kalau masuk ke dalam. Lah kalau keluar, ya masuk. Keluar, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu masuk ke alam dunia. Mati kita nanti, keluar daripada dunia, masuk ke alam barzakh. Terus selanjutnya begitu. Nah, inilah kita hadirin jemaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas kita, baik dalam bermasyarakat, kita punya konsep yang penting. Ini tugas kita, ini tugas DKM, ini tugas yayasan, ini tugas RW, ini tugas RT. Kita laksanakan. Tidak akan semua. Yang menyetujui maupun tidak yang menyetujui. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita, senantiasa membimbing kita tabah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Dan inna ma'al usri yusra. Kita sadari betul di dalam kesulitan itu ada kemudahan, ada bukan setelah, tetapi kita dengan emosional kita, dengan ego kita tidak menyadari di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma 'ala al-ba'til khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa ahsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana wa awliya'ahum yaqdu al quwwat lahum. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarna wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah ya'lamu ma tasna'un.